Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6. Kami beranggotakan yang pertama, Dia Farunisa, NIM 710141924. Yang kedua, Vina Purnamawati, NIM 710141925. Yang ketiga, ada Tri Haryanti, NIM 710141926. Yang keempat, ada Ganis Wajah Nuraini, NIM 71014192260. Yang kelima, ada Nurul Hairunisa, NIM 710141928. Yang keenam, ada Dwi Nurlaila, NIM 71014192271. Yang ketujuh, ada Dela Ika Patricia, NIM 71014192272. Yang kedelapan, ada Reviana Ezazi Andari, yaitu NIM 710141923. Yang kesembilan, ada Safira Mardiatul Husna, NIM 710141927. Yang kesepuluh, ada Happy Arifiani, yaitu NIM 710141980. Yang kesebelas, ada Eka Juwita Farleni, NIM 710141923. Di sini kelompok 6 akan membawakan materi tentang uang, bunga, dan riba dalam Islam. Pengertian uang dan syarat-syarat penerbitan uang dalam Islam. Uang dalam pengertian ekonomi kontemporer didefinisikan sebagai benda-benda yang disetujui oleh masyarakat sebagai alat perantara mengadakan tukar-menukar atau perdagangan dan sebagai standar nilai. Oleh karena itu, semua benda baik emas, perak, tembaga, kayu, kulit, batu, besi selama diterima masyarakat sebagai alat tukar, maka dapat dianggap sebagai uang. Syarat-syarat uang yang pertama yaitu nilainya tidak mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Yang kedua yaitu tahan lama. Yang ketiga yaitu mudah dibawa dan disimpan. Yang keempat yaitu memiliki mutu yang sama. Yang kelima adalah jumlahnya terbatas dan disahkan oleh pemerintah atau otoritas moneter. Uang dalam perspektif Islam menurut para ahli fikih yaitu mencakup semua jenis mata uang, baik dalam bentuk dinar, yaitu uang emas, dirham, uang perak, maupun tembaga, yaitu mata uang kecil pelengkap dinar dan dirham yang terbentuk dari tembaga. Meskipun demikian, dalam hal ini masih ada perbedaan pendapat antara mazhab Syafi'iyah atau mazhab Syafi'i dengan mazhab Hanafi. Menurut mazhab Syafi'i, fulus tidak termasuk uang. Menurut mazhab Hanafi, fulus termasuk uang. Penerbitan uang dan penentuan jumlah itu mendapatkan perhatian yang sangat penting dalam syariat Islam karena berkaitan dengan kemaslahatan umat. Ekonom Muslim sependapat bahwa penerbitan uang itu otoritas negara. Oleh karena itu, setiap individu tidak boleh mencetak uang karena akan berdampak buruk dan membahayakan. Untuk menjaga stabilitas nilai tukar uang, Ibnu Taimiyah menegaskan kepada pemerintah atau negara, yaitu sebagai pemegang otoritas penerbitan uang, itu harus mencetak uang sesuai dengan nilai transaksi dari masyarakat. Karena dia melihat hubungan yang erat antara jumlah uang yang beredar dengan total nilai transaksi dan tingkat harga. Ya, selanjutnya fungsi uang dalam Islam. Kita lihat terlebih dahulu fungsi uang menurut pandangan ekonomi konvensional, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu sebagai alat tukar, yang kedua sebagai standar nilai atau sebagai satuan hitung, yang ketiga sebagai penyimpan kekayaan, yang keempat yaitu sebagai standar pembayaran tunda. Hal ini berbeda dengan fungsi uang dalam ekonomi syariah. Di dalam ekonomi syariah, fungsi uang itu hanya ada dua, yaitu sebagai alat tukar dan sebagai satuan hitung. Sementara yang fungsi uang sebagai penyimpan kekayaan dan sebagai standar pembayaran tunda itu masih ada perdebatan antara para pakar ekonomi syariah.
Meskipun dalam prakteknya tetap ada yang memperbolehkan fungsi uang sebagai penyimpan nilai dan sebagai standar pembayaran yang ditangguhkan, selama tetap menganggap uang itu sebagai alat tukar, bukan sebagai komoditas yang diperdagangkan. Dalam konsep ekonomi Islam, uang adalah milik masyarakat. Barang siapa yang menimbun uang atau dibiarkan tidak produktif berarti mengurangi jumlah uang yang beredar, yang dapat mengakibatkan tidak jalannya perekonomian. Jika seseorang sengaja memupuk uang atau sengaja tidak dibelanjakan, maka sama halnya dengan menghalangi proses kelancaran jual beli, yang implikasinya proses jual beli itu menjadi terhambat atau proses perekonomian itu menjadi terhambat. Di samping itu, pemupukan uang juga mendorong manusia itu kepada sifat-sifat yang buruk seperti tamak, rakus, dan malas beramal. Oleh karena itu, Islam melarang adanya pemupukan uang. Fungsi uang. Uang sebagai alat tukar. Uang sebagai alat tukar atau medium of change yang dapat mempermudah pertukaran uang. Orang yang ingin melakukan pertukaran tidak perlu menggunakan dengan barang, tetapi dengan cara menggunakan uang sebagai alat tukarnya. Kesulitan pertukaran menggunakan barter sudah diatasi dan dipermudah dengan uang. Uang sebagai satuan hitung. Uang juga berfungsi sebagai satuan hitung atau unit of account yang dapat mempermudah pertukaran uang, karena uang menunjukkan nilai berbagai macam barang atau jasa yang diperjualbelikan, menunjukkan besarnya kekayaan dan menghitung besarnya kecil bijak. Penolakan uang sebagai penyimpan kekayaan dan standar pembayaran tunda. Islam menolak uang sebagai alat penyimpan kekayaan dan standar pembayaran tunda. Meskipun mengenai hal ini, ada perbedaan pendapat di antara para ekonom muslim. Uang tidak bisa dianggap sebagai komoditas seperti barang-barang pada umumnya. Islam mendorong investasi, bukan menimbun uang. Jika seseorang menyimpan uangnya di rumah dalam jumlah banyak dan jangka waktu yang lama, tentunya akan merugikan diri sendiri. Faktanya, nilai uang selalu merosot karena ada inflasi. Islam juga menolak fungsi uang sebagai standar pembayaran tunda. Fungsi uang dalam perspektif ekonomi syariah adalah hanya sebagai unit of account dan medium of exchange. Uang barang publik, bukan komoditas. Lebih jauh, uang dalam konsepsi Islam adalah barang publik, sesuatu yang mengalir, bukan milik pribadi ataupun privat, bukan barang modal dan bukan komoditas yang dapat diperdagangkan. Fungsi utama uang yang dalam pandangan Islam adalah sebagai alat pertukaran dan satuan hitung, tidak untuk spekulasi. Ekonomi syariah berbeda dengan ekonomi konvensional dalam memandang istilah uang dan kapital. Ekonomi konvensional memandang istilah uang dan kapital seringkali digunakan secara sama. Bunga dan riba dalam Islam. Pengertian bunga secara leksikal merupakan terjemahan dari interest, yaitu jumlah uang yang dipungut atas pemberian pinjaman dengan persentase tertentu dari jumlah pinjaman. Pungutan sejumlah uang yang diberikan dalam segala bentuk atas pinjaman yang diberikan dikategorikan sebagai riba yang dilarang dalam ajaran Islam. Pengertian riba secara Islam adalah tambahan yang diterima pemberi pinjaman dari jumlah pinjaman pokok sebagai imbalan. Dalam pandangan Islam, riba adalah tambahan yang harus dibayarkan oleh peminjam lebih dari pokok pinjaman sebagai akibat transaksi utang piutang dan jual beli secara kredit, dipandang sebagai riba dan diharamkan dalam ajaran Islam karena bertentangan dengan prinsip syariah. Adapun jenis-jenis riba menurut Antonio: 1. Riba kordi, riba yang dihasilkan
dari tambahan pengembalian pokok pinjaman yang disyaratkan kepada peminjam. Riba ini terjadi apabila pemberi utang mengambil kelebihan dari penerima utang. Kedua, riba jahiliyah, jenis riba yang disebabkan karena total utang yang dibayarkan berjumlah lebih tinggi daripada pokok utang yang ada, sehingga sang peminjam tidak mampu melunasi utang setelah jatuh tempo. 3. Riba an-nasiyah, yaitu jenis riba yang diakibatkan oleh proses jual beli yang dilakukan secara utang piutang dengan adanya kesepakatan bahwa akan ada tambahan nilai transaksi ketika peminjam tidak dapat melunasi pada waktu yang telah disepakati. 4. Riba fadli, yaitu riba yang terjadi apabila ada tindakan jual beli atau pertukaran barang sejenis yang tidak memenuhi kriteria, sama kualitasnya, mislan bimislin, sama kuantitasnya, sawaan bisawain, atau tidak sama takarannya. Kali ini saya akan menjelaskan larangan riba dalam Al-Quran. Jadi dalam Al-Quran ada 4 yang menggambarkan pelarangan riba. Yang pertama surat Ar-Rum yang menjelaskan bahwa riba dalam praktek ekonomi untuk memancing perhatian dan menyadarkan masyarakat bahwa praktek riba tidak merupakan penciptaan atau penumbuhan kekayaan. Surat ini juga merupakan surat Makiyah akhir yang diturunkan sebelum Nabi SAW hijrah ke Madinah, dan ayat ini merupakan ayat pertama dalam Al-Quran yang menyinggung masalah riba. Yang kedua adalah surat An-Nisa. Dijelaskan bahwa riba diharamkan dalam hukum agama-agama sebelumnya, khususnya Yahudi. Ayat tersebut berbunyi, maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan atas mereka memakan makanan yang baik, yang dahulunya dihalalkan bagi mereka. Dan karena mereka banyak menghalangi manusia dari jalan Allah, dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena memakan harta orang dengan jalan batil, dan kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih. Yang ketiga, surat Al-Imran dimulai pelarangan mempraktekkan riba yang biasanya dalam praktek dilakukan secara berlipat ganda. Ayat tersebut berbunyi, hai orang-orang beriman, janganlah kamu makan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. Surat keempat, ayat yang keempat, surat Al-Baqarah. Pelanggaran riba dipertegas lagi dengan melakukan kriminalisasi, yaitu barang siapa yang tetap mempraktekannya akan diperangi oleh Allah dan Rasul-Nya. Ayat tersebut berbunyi, orang-orang yang makan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kerasukan setan lantaran tekanan penyakit gila. Hal itu disebabkan mereka berkata, sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba jika kamu adalah orang-orang yang beriman. Dan jika kamu bertaubat dari pengambilan riba, maka bagimu pokok hartamu kamu tidak menganiaya dan kamu tidak dianiaya. Selanjutnya yaitu riba dalam sunnah Nabi SAW. Para ahli mengkategorikannya ke dalam 4 hadis, yaitu yang pertama, 1 hadis-hadis yang mengharamkan riba secara umum dan menyatakan sebagai dosa besar. Contoh hadisnya yaitu, artinya dari Jabir dilaporkan bahwa ia berkata Rasulullah SAW melaknat orang yang makan riba, orang yang memberi riba, pencatat riba, dan para saksi riba. Beliau mengatakan bahwa semua sama. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua yaitu hadis-hadis yang memaknai riba secara kiasan sebagai perbuatan buruk dan keji yang diharamkan. Contohnya yaitu artinya dari Abdullah dari Nabi Muhammad SAW dilaporkan bahwa beliau bersabda, riba itu 73 pintu.
Yang paling enteng adalah semisal orang yang berhubungan badan dengan ibunya, dan riba paling berat adalah mencemarkan nama baik seorang muslim. Hadis riwayat Al-Hakim, dan ia mengatakan ini adalah hadis sahih berdasarkan syarat kesahihan Al-Bukhari dan Muslim. Meskipun keduanya tidak meriwayatkannya. Riba dipakai dalam arti kiasan atau majasi, yaitu segala perbuatan keji yang dilarang agama seperti berhubungan badan dengan ibu sendiri, mencemarkan nama baik seseorang, menerima sogok untuk mengurus sesuatu kepentingan orang lain dengan menggunakan kedekatan kepada pejabat, dan beberapa perbuatan lain yang dilarang agama. Semua ini disebut juga dengan riba, tetapi dalam arti kiasan. Ini sekaligus suatu penggambaran terhadap kejelekan riba, setara buruknya dengan berbagai perbuatan haram lainnya. Yang ketiga yaitu hadis-hadis yang melarang riba jahiliyah atau riba hutang piutang, atau disebut juga dengan riba jali atau jelas. Contoh hadisnya yaitu artinya dari Sulaiman ibnu Amr dari ayahnya dilaporkan bahwa ia berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda pada waktu haji Widak, ketahuilah bahwa setiap bentuk riba jahiliyah telah dihapus bagimu pokok hartamu, kamu tidak menzolimi dan tidak dizolimi. Hadis riwayat Abu Daud. Riba jahiliyah adalah riba hutang piutang yang berupa tambahan atas pokok modal sebagai imbalan penangguhan dan disyaratkan dalam akad. Yang keempat yaitu hadis-hadis yang melarang riba jual beli atau riba hafi. Contoh hadisnya artinya dari Ubadah ibnu Samit diriwayatkan bahwa ia berkata Rasulullah SAW bersabda, pertukarkanlah emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, jawawut dengan jawawut, kurma dengan kurma, garam dengan garam yang sama jumlahnya dan kualitasnya secara tunai. Apabila macamnya berbeda, maka perjualbelikanlah sesuai kehendakmu, asalkan secara tunai. Hadis riwayat jamaah ahli hadis, dan ini adalah lafal Muslim. Hadis ini melarang 6 macam benda yang kemudian dikenal sebagai benda rawi untuk dipertukarkan secara berlebihan dan bila sama jenis dan kualitasnya, dan secara tunda bila tidak sama jenisnya tetapi masih satu kategori. Inti makna kata riba secara leksikal adalah bertambah, membesar, menjadi lebih banyak, tumbuh, berkembang, dan naik. Di sini kami akan membahas riba menurut pandangan Madzhabul Arba'ah. Yang pertama, kami akan membahas riba dalam pandangan mazhab Hanafi. Menurut mazhab Hanafi adalah definisi yang diungkapkan oleh Muhammad bin Ali Alauddin Al-Ashkafi, riba adalah kelebihan harta yang diperjualbelikan dengan ukuran syarat. Meskipun dalam artian hukum, dengan persyaratan tertentu yang diberlakukan pada salah satu dari kedua belah pihak yang melakukan barter. Yang dimaksud dengan ukuran syarat di sini adalah timbangan atau takaran tertentu. Dalam mazhab Hanafi, selain timbangan dan takaran tidak termasuk riba, misalnya volume dan kuantitas, kecuali dalam riba nasiyah. Sebab riba ini terjadi jika ada tambahan tenggang waktu dalam penyerahan barang barter pada salah satu dari kedua belah pihak. Jika barang yang ditukarkan bersifat sama, maka telah terjadi riba. Demikian juga bila harta yang ditukarkan dengan harta yang sejenis. Harta yang sejenis tapi tidak memungkinkan untuk ditimbang atau ditakar karena terlalu kecil, maka tidak dikategorikan sebagai riba, kecuali jika ada tambahan meskipun tidak ada syarat dan ada syarat, tetap saja dianggap riba. Yang kedua, riba dalam pandangan mazhab Syafi'i. Terminologi riba menurut mazhab ini adalah transaksi pertukaran barang barter yang diukur dengan takaran syara dengan barang lain yang belum ada ketika terjadi transaksi, atau pertukaran barang yang penyerahannya ditangguhkan baik dari salah satu pihak maupun kedua belah pihak. Yang dimaksud dengan transaksi pertukaran adalah jual beli harta dengan ganti yang sepadan.
Yang dimaksud dengan menukar barang tertentu adalah memberi harta lebih, biasanya terjadi pada makanan. Kemudian yang dimaksud dengan barang belum ada ketika terjadi akad adalah belum diketahui kadarnya secara pasti ketika terjadi akad. Yang dimaksud dengan takaran syara biasanya disyaratkan dengan alat takar. Sebab terjadinya riba atau tambahan adalah terjadi ketika kita belum mengetahui kadarnya secara pasti. Yang terakhir, yang dimaksud dengan penyerahan yang ditangguhkan baik dari salah satu pihak maupun kedua belah pihak adalah ketika barangnya sudah diketahui kadarnya secara pasti, namun dalam penyerahannya terdapat penundaan waktu meskipun baik dari salah satu pihak maupun kedua belah pihak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai riba dalam pandangan ahli-ahli hukum. Sebelumnya sudah dijelaskan teman saya, dan saya akan melanjutkan yaitu menurut mazhab Hambali dan mazhab Maliki. Yang pertama, mazhab Hambali terlebih dahulu, yaitu sesungguhnya riba itu adalah seseorang yang memiliki utang maka dikatakan kepadanya apakah akan melunasi atau membayar lebih. Jikalau tidak melunasi, ia harus menambah dana dalam bentuk bunga pinjaman atas waktu yang diberikan seperti itu. Nah, di sini apabila orang tersebut tidak mampu melunasi pada tenggat jatuh tempo yang ditentukan, maka akan dikenakan bunga tambahan pinjaman dari waktu yang sudah diberikan lagi seperti itu dari pihak si peminjam. Nah, di sini juga riba itu sangat diharamkan dalam fikih Islam dan menurut Rasulullah sendiri sebagai salah satu perkara yang membinasakan dan termasuk salah satu kelompok dosa 7 besar seperti itu ya. Nah, Al-Quran sendiri telah menetapkan keharaman riba dengan redaksi tahrim secara jelas dan tidak mengandung penafsiran lainnya. Umat Islam dilarang mengambil riba apapun jenisnya. Larangan supaya umat Islam tidak melibatkan diri dengan riba bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Larangan riba dalam Al-Quran tidak serta-merta diturunkan secara sekaligus, melainkan juga diturunkan secara bertahap. Sebagaimana salah satu firman Allah dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 39 yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ataitum mir riba liyarbuwa fi amwalin nasi fala yarbu indallah wa ma ataitum min zakatin turiduna wajhallahi fa ulaika humul mudhifun. Dan artinya, dan sesuatu riba atau tambahan yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka yang berbuat demikian itulah orang-orang yang melipat gandakan pahalanya. Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 39. Selanjutnya, yaitu mazhab Maliki, riba itu secara bahasa adalah tambahan. Namun yang dimaksud riba dalam ayat Al-Quran yaitu setiap penambahan yang diambil tanpa adanya transaksi pengganti atau penyeimbang yang dibenarkan oleh syariah. Riba diharamkan dengan dikaitkan kepada suatu tambahan yang berlipat ganda. Para ahli tafsir berpendapat bahwa pengambilan bunga dengan cukup tinggi merupakan fenomena yang banyak dipraktekkan. Allah berfirman pada Al-Quran Surat Ali Imran ayat 130 yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adhafan mudha'ifah wattaqullaha la'allakum tuflihun. Dan artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapatkan keberuntungan. Al-Quran Surat Ali Imran ayat 130. Allah dengan jelas dan tegas mengharamkan apapun jenis tambahan yang diambil dari pinjaman. Ayat yang menyangkut riba sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 278 sampai 279 yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Fa in lam taf'alu fa'danu biharmin minallahi wa rasulih wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadlimuna wa la tudlamun. Dan artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa-sisa dari berbagai jenis riba jika kamu orang yang beriman.
Maka jika kamu tidak mengerjakan atau meninggalkan sisa-sisa, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat dari pengambilan riba, maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak dianiaya. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 278-279. Bunga uang. Pengertian bunga dan usury. Bunga atau interest dalam kamus didefinisikan sebagai imbalan jasa untuk penggunaan uang atau modal yang dibayarkan pada waktu yang disetujui. Umumnya dinyatakan sebagai persentase dari modal pokok. Sedangkan istilah usury atau rente memiliki dua pengertian. Yang pertama yaitu jumlah besar yang melebihi suku bunga yang sah menurut hukum yang dikenakan atas peminjaman uang, dan yang kedua adalah perbuatan mengenakan bunga yang melebihi suku bunga yang sah. Jadi perbedaan interest dan usury hanyalah pada tingkat jumlah uang yang dikenakan kepada peminjam, di mana usury melebihi suku bunga yang sah. Artinya bunga yang sangat tinggi. Atas dasar itu ada pendapat bahwa yang mengharamkan bunga mengelirukan antara interest dan usury, dan yang sebenarnya riba adalah usury. Sedangkan yang pertama, interest bunga adalah bukan riba. Akan tetapi bila kita menelusuri literasi Islam seperti fikih, hadis, dan tafsir, dalam sejarah tidak ada ulama yang membedakan dalam konsep riba antara tambahan yang sedikit atau banyak. Teori dalam bunga uang. Berikut adalah beberapa teori yang dikemukakan oleh pendukung bunga. 1. Teori absintence atau bunga adalah penghargaan atas penundaan konsumsi sehingga uang bisa dipinjamkan kepada orang lain. 2. Teori persewaan atau uang adalah harga sewa atas modal yang digunakan. Dan yang ketiga adalah teori opportunity cost, yaitu bunga adalah biaya dari tenggang waktu yang diberikan kreditur kepada peminjam sehingga ia dapat menggunakan uang untuk memenuhi kepentingannya. 4. Teori nilai waktu dari uang atau uang hari ini lebih berharga dan lebih tinggi nilainya dari di kemudian hari. Dan yang kelima yaitu teori inflasi, yaitu bunga uang penutupan biaya inflasi. Dan masih banyak lagi berbagai teori pendukung bunga lainnya. Argumen bunga uang menurut para ahli ekonomi Islam. Berbagai alasan dikemukakan untuk memberi pembenaran atas penerimaan lembaga bunga. Namun, kecenderungan ini sebenarnya lebih disebabkan oleh kenyataan bahwa institusi keuangan barat seperti bank begitu mengakar dalam masyarakat muslim dan mereka tidak mempunyai alternatif lainnya. Kiai Haji Mas Mansur 1937 berpendapat bahwa adapun hukumnya bank, mendirikannya, mengurusnya, mengerjakannya, berhubungan padanya, maka ialah haram. Akan tetapi, mengingat kedudukan bank dalam perekonomian modern, di mana masyarakat tidak berada dalam keadaan mau tidak mau harus menerimanya, karena tidak ada alternatif lain, dan terpaksa untuk sementara menerimanya atas dasar keadaan darurat. Ahli ekonomi Islam menyimpulkan alasan-alasan argumen dalam butir-butir singkat sebagai berikut. Yang pertama, bahwa transaksi berdasarkan bunga dapat merusak aspek keadilan dalam organisasi ekonomi, di mana pemilik dana mendapat kembalian tetap yang ditentukan di muka tanpa mempertimbangkan apakah dananya secara real menghasilkan kembalian negatif atau positif. Yang kedua,
Ketidakfleksibelan sistem berbasis bunga dalam menghadapi situasi merugi yang dapat membawa kepada kebangkrutan lembaga keuangan yang berarti kehilangan potensi produktif dan pengangguran. Yang ketiga, sistem bunga memperlambat aktivitas investasi karena dapat menambah biaya investasi. Yang keempat, sistem bunga kurang mendorong inovasi, khususnya bagi usaha-usaha dalam skala kecil. Pandangan bunga uang menurut para ahli ekonomi terkemuka. Yang pertama ada Profesor R.F. Harrod, adalah salah seorang pendukung pandangan ini, dan ia berpendapat bahwa tidak mungkin mengendalikan dan mencegah terjadinya siklus perdagangan jika tidak diciptakan suatu sistem ekonomi berbasis internasional yang bebas bunga. Yang kedua ada Johnson, menyimpulkan bahwa model dalam ekonomi modern telah mengalami misalokasi dalam berbagai sektor ekonomi dan proyek investasi, disebabkan terutama oleh suku bunga. Mempertimbangkan pengaruh negatif dan ketidakmampuan suku bunga dalam mengatasi kekacauan inflasi dan deflasi. Beberapa ekonom berpendapat bahwa bunga adalah salah satu faktor penting instabilitas perekonomian modern. Ada James Robertson dari Amerika, melihat sistem keuangan bebas bunga adalah pilihan untuk sistem keuangan abad ke-21. Ia menegaskan, peran luas dari bunga dalam sistem ekonomi mengakibatkan terjadinya pemindahan sistematis terhadap uang dari orang yang memiliki lebih sedikit kepada orang yang memiliki lebih banyak uang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan kelompok 5 akan menerangkan materi putusan tarjih. Pada tahun 2006, Majelis Tarjih dan Tasjid mengeluarkan fatwa dalam kaitan dengan advokasi ekonomi syariah yang fatwa tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang berbasiskan nilai-nilai syariah, antara lain berupa keadilan, kejujuran, bebas bunga, dan memiliki komitmen terhadap peningkatan kesejahteraan bersama. Yang kedua, untuk tegaknya ekonomi Islam, Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah Islam amar ma'ruf dan nahi mungkar perlu terlibat secara aktif dalam mengembangkan dan mengadvokasikan ekonomi Islam dalam kerangka kesejahteraan bersama. Yang ketiga, bunga atau interest adalah riba karena merupakan tambahan atas pokok modal yang dipinjamkan, padahal Allah berfirman, dan jika kamu bertaubat dari pengambilan riba, maka bagimu pokok hartamu. Tambahan itu bersifat mengikat dan diperjanjikan, sedangkan yang bersifat sukarela dan tidak diperjanjikan tidak termasuk riba. Yang keempat, lembaga keuangan syariah diminta untuk terus meningkatkan kesesuaian operasionalisasinya dengan prinsip-prinsip syariah. Yang kelima, menghimbau kepada seluruh jajaran dan warga Muhammadiyah serta umat Islam secara umum agar bermuamalah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, dan bila mana menemui kesukaran dapat berpedoman kepada kaidah. Suatu hal bila mana mengalami kesulitan diberi kelapangan, dan kesukaran membawa kemudahan. Yang keenam, umat Islam pada umumnya dan warga Muhammadiyah pada khususnya agar meningkatkan apresiasi terhadap ekonomi berbasis prinsip syariah dan mengembangkan budaya ekonomi berlandaskan nilai-nilai syariah. Yang ketujuh, agar fatwa ini disebarluaskan untuk dimaklumi adanya. Kedelapan, segala sesuatu akan ditinjau kemestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam fatwa ini. Majelis Tarjih dan Tasjid menyadari bahwa fatwa ini bukan suatu hal yang mudah dan mungkin membawa kompilasi tertentu apabila diingat bahwa merubah suatu keadaan yang sudah mapan tidaklah semudah membalikan telapak tangan. Namun, sebagaimana ditegaskan pada ahli seperti dikutip terdahulu, terdapat alasan yang kuat untuk mencoba dan mengarah kepada ekonomi yang bebas bunga untuk kepentingan praktis dalam kehidupan sehari-hari dalam situasi yang masih sulit. Hukum syariah memberi pedoman bahwa syariah tidak menuntut kepada penganutnya kecuali sejauh kemampuan yang dapat dilakukannya.
Oleh karena itu, bila mana dalam pelaksanaan ketentuan syariah terdapat kesukaran, diberi kelonggaran sesuai dengan kaidah hukum Islam yang dikutip dalam butir kelima fatwa di atas. Terima kasih.